lot of these commuters having to deal with losing their home or their car. And then, excuse us for a second. Tim, I got to send it back to you in the studio. Every time we turn the camera on, we've just got a lot of idiots getting in our way. Hai, halo guys, dimanapun Anda berada, saya Andrew. Pasti kalian tadi bertanya-tanya, video tadi itu tentang apa sih? Ya, dalam video ini aku akan berbagi kepada kalian gimana caranya menjadi reporter atau wartawan. Kenapa? Karena pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang wartawan atau reporter memang masih pemula sih dan amatir lagi. Tapi karena pekerjaan ini menarik buat aku, jadi aku ingin berbagi kepada kalian semua gimana caranya menjadi reporter atau wartawan. Oke, aku akan menjelaskan dengan bahasa yang sangat simpel dan sangat sederhana supaya bisa dimengerti oleh kalian semua. Mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bahkan kakek nenek. Excuse me, madam. Don't bring liquor here. Ve Taksim'de tamamıyla hayat normale döndü. You can just come and be by the water. You can take a boat. If you could stop waiting for a second. Also happens to be a newspaper reporter, and he was here tonight. Tenang dulu guys, wartawan atau reporter nggak seberat apa yang kalian bayangkan guys. Karena inti dari pekerjaan profesi wartawan atau reporter hanya menyampaikan informasi yang benar, tentunya sesuai dengan fakta. Jangan memberikan info yang kita nggak tahu, itu informasinya sesuai nggak dengan fakta. Atau yang sering kita dengar dengan hoax atau berita palsu. Itu tindak kejahatan guys, karena apa? Karena kita memberikan berita yang palsu kepada halayak atau orang-orang yang menerima pesan kita. Dan berita yang palsu itu tentunya juga akan berdampak buruk karena tidak sesuai dengan fakta. Dan karena kita berbohong, memberikan info-info yang tidak benar atau info palsu atau hoax, maka kita akan melakukan hal-hal yang berdosa. Dan kalau kita melakukan hal-hal yang berdosa, maka kita akan masuk neraka. Guys, tenang aja, kita nggak akan melakukan itu. Oke? Tenang aja. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu berita apa yang mau kita angkat. Bisa mengenai pendidikan, sosial, budaya, hobi, kreasi, macam-macam guys. Pokoknya tentukan dulu berita apa yang kamu mau angkat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari narasumber yang mau kita wawancara. Narasumber apa, Om? Apa, Om? Apa, Om? Pertanyaan yang bagus. Oke, narasumber itu apa? Narasumber adalah orang yang mengetahui dengan jelas informasi yang mau kita tanyakan nanti. Dan nanti jawaban dari narasumber itulah yang akan memperkuat dari berita yang akan kita buat. Aduh Om, aku pusing, aku pusing, aku pusing, aku pusing. Jadi gini, simpelnya narasumber itu adalah orang yang nantinya akan menjadi sumber informasi kita. Biasanya narasumber disingkat dengan narsum. Mungkin biar ngejanya gampang kali ya. Narasumber menjadi narsum. Mari kita sekarang belajar wawancara. Wawancara itu adalah bertanya. 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 Bertanya tentang apa kita mau cari tahu yang nanti akan dijadikan berita. Biasanya poin pertanyaannya itu disebut dengan 5W dan 1H. Aduh Om, aku pusing, aku pusing, aku pusing, aku pusing. Gini. 5W itu adalah singkatan 5 kata dari bahasa Inggris. W pertama, what, atau dalam bahasa Indonesia, apa. W yang kedua, where, atau dalam bahasa Indonesia, di mana. W ketiga, who, atau dalam bahasa Indonesia, siapa. W keempat, why, atau dalam bahasa Indonesia, mengapa. W kelima, when, atau dalam bahasa Indonesia, kapan. Dan terakhir, 1H, yang juga singkatan dari bahasa Inggris, yaitu how, atau bagaimana. Oke, mari kita langsung ke praktek. Kita buat situasi di mana kita ingin mengetahui kegiatan seseorang. Misalnya dia, perempuan yang bernama Putri Mawito ini akan menjadi narasumber kita. Dan adik yang bernama Luna ini akan menjadi reporter atau wartawan. Oke Om, oke Om, oke Om. Oke guys, ayo kita wawancara. Pertanyaan pertama, what? Atau apa? Halo Tante, lagi apa? Tante lagi lihat-lihat Instagram, lagi cari restoran untuk makan siang.
Pertanyaan kedua, where atau di mana? Emang tante mau makan di mana? Rencananya mau ke restoran vegetarian karena tante mau cari menu sayuran. Pertanyaan ketiga, why atau kenapa? Kenapa tante mau makan sayuran? Karena tante mau hidup sehat, jadi tante mau mengurangi makan daging dan memperbanyak makan sayuran. Oh gitu. Iya, betul. Pertanyaan keempat, when atau kapan? Sejak kapan tante suka makan sayur? Sejak 2 tahun terakhir. Pertanyaan kelima, who atau siapa? Tante makan siang sama siapa nih? Tante mau makan sama pasangan tante dong. Untuk poin pertanyaan how atau dalam bahasa Indonesia bagaimana, tidak ditanyakan karena reporter sudah merasa cukup puas dengan jawaban narasumber. Oleh karena itu, Luna yang menjadi reporter tidak menanyakan poin how atau bagaimana ke narasumber, yaitu Putri Mawito. Oke, jadi hasil berita setelah kita wawancara adalah seperti ini. Ada seorang perempuan bernama Putri Mawito yang sedang melihat media sosial Instagram untuk mencari menu makan siangnya. Ia ingin makan di restoran vegetarian yaitu menu sayur-sayuran karena ingin menerapkan pola hidup yang sehat. Putri Mawito menerapkan pola makan ini sejak 2 tahun yang lalu. Dan ia ingin makan siang bersama pasangannya. Hasil wawancara ini juga bisa dibuat seperti berita-berita yang ada di TV. Check this out. Pemirsa, hari ini ada seorang perempuan yang bernama Putri Mawito yang sedang mencari menu makan siangnya yaitu sayur-sayuran. Ia makan sayur-sayuran sejak 2 tahun yang lalu karena ingin menerapkan pola hidup yang sehat. Putri Mawito mau makan siang bersama pasangannya. Demikian info yang saya bisa berikan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Gimana guys? Simple dan gak terlalu susah kan? Sekian video singkat dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau kalian punya ide atau masukan untuk aku, silakan isi komen di bagian bawah ini supaya aku makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Saya Andrew Pakpahan, selamat mencoba, thanks for watching, and good luck!